selamat malam Sobat Hati yang Gembira. Oke, kembali lagi sama aku, kali ini Michelle, yang akan membawakan sesi pada Sabtu malam ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, aku mau menyapa sekali lagi untuk Sobat dari Hati yang Gembira. Pada malam hari ini, aku Michelle yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol kurang lebih setengah jam ke depan. Nah, temanya ini sudah ada di bawah layar kalian mengenai online learning. Jadi, khusus di malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu narasumber dari komunitas muda di Jakarta, yaitu BCS. Namanya Stephen, dia adalah koko ganteng, tapi dan berjiwa entrepreneur. Pokoknya kita akan ngobrol seru banget, aku jamin seru banget pada sore hari ini, malam hari ini. Kita akan dapat insight banyak khususnya dari anak muda yang aktif, yang talented banget, kepunyaan BCS Jakarta. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, aku langsung invite Stephen dari BCS Jakarta. Ini udah ada Stephen dari BCS Jakarta. Oke, nah sebelum kita ngobrol jauh, pasti nih, kalau aku kan udah kenal kamu kan, nah tapi kan belum tentu Sobat BCS Jakarta ataupun Sobat Hati yang Gembira kenal kamu nih, Tepen. Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri kamu, background kegiatan kamu, usia, lagi ngapain? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Stephen, buat yang belum kenal. Jadi aku semester 5, masih kuliah di Prasetya Mulia gitu. Jurusan branding. Seru banget ya anak muda zaman sekarang. Semester 5 berarti lagi sibuk-sibuknya lah ya seharusnya ya. Yang soalnya banyak tugas. itu kan, yang jangkar itu ya. Halo. Iya, sibuk yang jangkar. Oke. Nah, ini kamu kan anak muda nih ya, dan aku dengar-dengar selain kesibukan kamu kuliah, kamu juga ada usaha ya sebenarnya ya? Iya, Ci. Kalau misalkan usaha, emang kan waktu itu juga sempat kita bahas di Toko Arthur, ada Ci Michelle juga kan waktu itu, sempat nanya-nanya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku ini sambil menjalankan bisnis itu fresh juice catering gitu sih. Jadi gimana kita tuh bisa bikin orang setiap hari sehat dengan nganterin dari pagi itu fresh juice gitu. Jadi ke rumah-rumah orang setiap harinya. Ini aku putus-putus ya, Ci. BTW. Aduh. Iya. Kamu Atau putus-putus. Bentar ya, guys. Oke, mungkin sambil menunggu Stephen ini, yang entrepreneur ini untuk mencari koneksi biar kena di kita semua terdengar, mungkin bisa dibantu mungkin yang lagi mendengarkan apakah suara aku atau mungkin suara Stephen lancar, kedengeran atau agak terputus-putus, mungkin bisa bantu info ke kita. Karena aku juga takut sinyalnya aku juga lagi error. Takutnya gitu ya Stephen ya? Iya, takutnya sih. Tapi sekarang aman sih harusnya kayaknya. So far masih ya. Aman. Oke. Ya, jadi mungkin buat Sobat Hati yang Gembira dan BCS Jakarta yang barusan join, mungkin masih belum tahu kita akan ngebahas apa. Sekali lagi, malam hari ini, selama setengah jam ke depan kurang lebih, aku dan Stephen akan ngobrolin soal online learning. Karena kebetulan, Koko yang di depan layar kaca kalian ini adalah seorang mahasiswa ya, di sebuah universitas, tepatnya di mana, di Serpong ya, BSD. Di BSD lagi semester kelima, dan kebetulan juga sedang menjalankan usahanya sendiri ya, Fresh Juice. Oke. Nah, tapi ini tuh kan lagi hot banget ya, maksudnya apalagi kalau aku kan bisa dibilang aku sudah graduate di tengah pandemi ini. Aku punya isu aku sendiri, yaitu isu dalam pekerjaan misalkan. Nah, kalau isunya kamu dari sisi akademik itu juga
perlu sekali menurut aku untuk kita yang sudah graduate untuk memperhatikan bagaimana kesejahteraan kalian gitu. Gimana sih bisa diceritakan pengalaman dari sudut pandangnya Stephen ini dari pandemi ini tuh seperti apa sih gitu belajarnya? Kalau dari aku sendiri, kan aku juga berarti ngerasain dua metode belajar kan, dari online gitu. Nah, kalau dari online ini sendiri sebenarnya menurut aku agak bisa dibilang sih sebenarnya kurang efektif ya. Karena kalau teman-teman juga ngerasain kerja di rumah dan sebagainya, aku juga ngerasa sebenarnya agak kurang efektif, di mana kita tuh nggak bisa langsung komunikasi gitu. Jadi ada waktu yang terjeda lah, atau misalkan kayak gini kan tiba-tiba ada trouble atau misalkan ada masalah. Nah, itu menurut aku jadi satu tambahan lagi sih, satu tambahan yang harus diperhatikan. Tapi kalau sih dari semuanya sih menurut aku sama aja ya, kayak Prasmul gitu, kayaknya nggak dimudahkan deh. Justru tetap apa di tengah pandemi ini harus menyesuaikan diri tapi nggak dimudahkan gitu ya justru ya. Iya, dari kitanya sih yang harus nyesuaiin diri sih. Gitu-gitu. Baik-baik. Menariknya kalau boleh dikasih gambaran nih buat yang kita lagi nonton, mungkin di semester 5 itu kalian lagi hektiknya tuh apa sih? Gitu. Tugas-tugas atau proyek-proyek harus keluar misalkan gitu. Halo? Iya, ini kayak aku tuh. Iya, jadi kita tuh sibuknya sih lebih ke arah, karena kan kita belajar pelajaran yang emang wajib dari Prasmulnya kan. Dan hal ini yang membuat aku tuh mungkin sama teman-teman juga ya, kayak misalkan kerja kelompoknya itu lebih susah gitu, karena kan kita harus research kan, kalau jadi kayak researchnya lebih susah gitu, terus cari insight dari customer atau misalkan hubungin perusahaan-perusahaan lain buat dapat data atau gimana, nah itu lebih susah sih. Oh iya, Gitu. benar-benar. Menarik ya. Jadi maksudnya justru ketika terutama di tahunnya kamu di semester kelima ini lebih banyak interaksi komunikasi sama teman sekampus gitu, teman sekelas, satu project bareng, tapi justru lebih terhambat ya. Padahal sebenarnya kan online kan di satu sisi harusnya memudahkan juga ya sebenarnya kayak gitu. Terus gimana kamu tuh sejauh ini menghadapinya? Mungkin bisa di-split ya, jadi maksudnya tugas kamu personal, mungkin ada tes, misalnya ada ujian, sama gimana untuk dealing sama yang tugas kelompok itu. Ya, kalau misalkan personal, pastinya aku kan orangnya gak deadliner ya. Deadliner kita kan besok kumpul ya 3 hari sebelum lah kerjain. Kan? Itu kalau pribadi ya. Jadi, dan aku kerjainnya tipenya tuh yang malam banget gitu. Jadi udah semua kelar baru akhirnya tugas individu aku sendiri. Jadi supaya sebenarnya aku ngelakuin ini sih ada maksudnya sih, supaya kegiatan yang lain bersama orang-orang lain tuh nggak ikut keganggu gitu. Kayak contoh misalkan jam 6 sampai jam 10 malam tuh emang ada meeting sama temen gereja misalkan gitu, sama persatuan gereja ya kan. Dan setelah itu kan nggak mungkin kan tiba-tiba di tengah-tengah aku bilang, guys sorry yang pengen kerja esai gitu misalkan gitu, kan nggak mungkin gitu. Atau guys sorry pengen baca jurnal dulu gitu kan, kayak mengerjakan itu tuh biasa di tengah malam sih, nggak tengah malam juga sih, maksudnya ya ketika semua udah kelar lah baru kerjain tugas individu itu gitu. Oke, baik. Ternyata Koko Stephen ini tuh di tengah pandemi ini tidak membatasi kegiatan ya, justru malah aktif, justru ada kegiatan di gereja itu ya. Nah itu poin aku sih sebenarnya sih, itu bakal aku bahas, karena sebenarnya di masa kayak gini tuh kita banyak banget menghemat waktu gitu, dimana kita nggak usah lagi ada Bangun mandi. waktu mandi sih, mandi tetap harus sih mandi kan. Ya maksudnya kayak waktu transfer apa kayak berpindah tempat itu kan udah nggak perlu lagi kan sekarang kan, semuanya tinggal serba telepon, serba WhatsApp dan sebagainya gitu. Iya. Apalagi kamu tinggal Jakarta ya, kamu ke Prasmo Ya. masih pulang hari gitu atau kos? Oh enggak, sekarang udah online semua sih, bener-bener udah nggak ada keperasmul sama sekali. Iya, tapi sebelumnya pulang hari gitu kan, PP ya, sebelum. Sempat ngekos bentar, tapi udah sekarang PP sih akhir-akhir nih, karena udah mulai apa ya, udah pengen PP sih, nggak tahu, udah capek bisa. Oke, nice. Ya,
Menarik sekali sih, maksudnya di satu sisi justru ketika online, kalau Stephen ini justru punya sadar ya, sebagai anak muda sadar bahwa oh ini lagi during online ini justru lebih banyak waktu yang bisa dimanfaatkan kayak gitu ya. Bukannya justru yang kayak lebih leha-leha, lebih santai, misalkan seperti itu. Oke. Nah, kalau dari kamu sendiri, apakah eh, penasaran sih kalau yang kayak gereja-gereja yang kamu lakukan, apakah itu membantu gitu loh? Atau justru malah jadi, aduh, hal gereja nggak penting nih, misalkan lebih fokusnya di bisnis, kan? Kan kamu udah menyadari dalam satu Nah, hari lebih banyak waktu, lebih bagusnya banyakinnya di bisnis misalkan, atau banyakinnya di ngapain gitu, main game bahkan mungkin untuk ya, refreshing. nah sebenarnya balik lagi sih ke diri kita sendiri gitu kan. Maksudnya setiap orang kan pasti punya namanya prioritas gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan di list satu persatu, gimana ya? Kalau aku sebagai anak muda pasti pengennya yang, maksudnya pengennya pasti have fun gitu kan, have fun terus nggak usah stres-stres lah di bawahnya per harinya gitu. Cuman gimana ya? Aku berusaha aja sih untuk mencoba bisa bagi waktu gitu. Dimana ketika aku punya prioritas A, B, C, dan D gitu, aku bisa sama-sama bagi itu 25%, 25%, 25%. Jadi rata semua gitu loh. Jangan sampai ada yang satu benar-benar ketinggalan sampai bahkan kerohanian aja tuh udah nggak dibina lagi gitu. Nice, Gitu. nice. Nah, Di, ini kamu eh, ceritanya bagus banget gitu, maksudnya kayak aku ikut senang, maksudnya kamu bisa melihat situasi ini dari sisi positifnya ya. Nah ini ada yang salah satu yang nonton kita, ini ada Jody. Iya masih muda, semangat harus harus iya masih muda, semangat harus muda. Jangan mau kalah sama yang lebih tua dan berpengalaman. Wah, kamu udah menginspirasi si Jody ini ya. Ada sebenarnya Yun. Jody ini menurut aku, Kak Jody ya, atau iya, Jody ini menurut aku sangat cocok sih buat anak-anak muda ini, karena emang kita tuh sebagai anak muda tuh harus selalu positif gitu loh guys. Jadi itu apa bisa terus aktif di semua, bukan aktif ya, maksudnya dalam arti ikut berpartisipasi di setiap bagian gitu, kayak kayak selalu pengen apa ya, nggak mau berhenti lah itu, karena aku ngerasa di setiap apa kelompok yang aku, circle yang aku datengin tuh pasti ada hal positif yang bisa aku petik sih. Jadi dari situ aku nggak pengen hilang begitu aja gitu. Aku nggak pengen hal positif itu hilang dari hidup aku sih gitu. Good, 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 good. Benar, 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 benar. Nggak boleh ada hal positif itu hilang dari diri kita. Apalagi kita masih muda ya. Maksudnya meskipun kita diterpa yang unpredictable ini, yang bukan dalam rencana kita dalam 1 tahun ini, kita tetap harus tetap cari sisi positifnya kayak gitu. Tapi mungkin kalau boleh undur sedikit misalkan. Kalau di momen saat ini, di bulan yang memasuki November ini kan, aku lihat kamu udah bener-bener udah ready banget ya, maksudnya udah menyesuaikan, sudah beradaptasi kayak gitu. Tapi ketika di tengah-tengahnya ini nih, ketika dari kita April sampai mungkin di bulan lalu, ada nggak sih momen yang kayak desperate-nya mungkin, Terus ada struggle-struggle-nya itu mungkin bisa ya, ceritain ke kita? sebenarnya transisinya tuh cukup sulit ya guys. Itu benar-benar susah banget karena aku nggak terbiasa untuk kerja di rumah gitu. Itu yang pertama sih. Jadi mungkin ada beberapa teman juga di sini yang suka untuk kerja di luar gitu. Dalam arti suka ketemu orang, suka meetingnya tuh lebih tatap muka, atau misalkan kerjain tugasnya sama teman-teman, bener ngumpulnya misalkan di kafe atau di mana lah, terserah lah. Itu pilihan kalian kan. Cuman ketika aku di rumah ini, menurut aku gampang banget ke distract gitu. Kayak contoh misalkan lagi kelas nih, ya, kan taruh di samping gitu kan, bisa tiba-tiba ada notif masuk terus ngecek HP gitu. Terus misalkan kalau udah malam sebelum tidur gitu kan, biasa kan buka Instagram dulu, aduh kok scroll kelamaan gitu. Nah itu struggle yang menurut, harusnya itu aku persiapin sebelum aku udah belajar di rumah gitu. Tapi malah akhirnya sempet bawa beberapa bulan sih gitu. Bawa, ada sih nggak sebulan ada kali itu. Transisi itu kan jatuh bangunnya untuk bisa fokus gitu, fokus belajar online itu. Iya. Nih ada Yun yang iya banget, T-nya 2 tuh. Setuju banget. Berarti
Yun juga setuju ya, tantangannya itu ternyata dari gadget, dari sosial media yang justru kata karena di online nggak ada guru yang lihat, nggak ada yang ngawasin, malah jadi gampang ke distract kayak gitu ya. Mungkin Yun atau mungkin yang lainnya yang lagi nonton mungkin bisa juga share pengalamannya gimana survive di tengah transisinya. Yun juga kan yang baru lulus SMA ya, baru masuk kuliah nih, gimana prosesnya kamu transisi dari sekolah ke universitas kayak gitu. Nah, aku penasaran nih, berarti sebenarnya tantangan kalian sebagai mahasiswa itu atau mungkin sebagai murid gitu ya, masih sekolah, itu dari gadget gitu ya? Maksudnya karena tidak ada rules gitu loh, nggak ada ketemu tatap muka, jadinya seenaknya aja gitu. Kalau kamu lagi belajar gitu gimana sih, Stephen? Lagi Nah, ini online gitu? tips di sedikit. Mungkin ini Instagram aku juga bentar lagi mati nih guys. Soalnya aku lagi nyalain timer gitu loh. So, makanya bentar aku pengen matiin tapi aduh kalau aku matiin jadi keluar Instagram ya. Jadi aku coba set timer sih di beberapa aplikasi yang menurut aku bakal ganggu aktivitas keseharian aku gitu. Kayak contoh Instagram atau TikTok gitu sih. Makanya ini aku bentar deh kalau keluar. Takutnya aku keluar juga nih. Jadi aku set misalkan kayak TikTok itu maksimal 15 menit gitu. Kalau Instagram mungkin kan lebih lama karena beberapa banyak kayak misalkan ada DM atau apa yang harus dibalas di Instagram gitu kan. Kalau misalkan terlalu cepat mati kan juga susah gitu. Jadi itu sih menurut aku tipsnya itu sih lebih set timer buat satu aplikasi yang menurut kalian bakal ganggu banget gitu. Halo Ci. Iya, set timer. Iya. Ini keputus ya Ci. Iya, kamu Halo. set. Iya, kamu set timer untuk. Ya itu, jadi aku set timer untuk beberapa aplikasi supaya nggak ngedistract aktivitas harian aku gitu. Jadi nggak benar-benar stay di satu aplikasi itu di waktu yang lama gitu loh, Ci. Nice ya. Kalau misal, aku pernah, sebelumnya nih, kamu kan ternyata apa? Takutnya Instagram kamu off ya? Iya, makanya nih. Kira-kira Aku nggak tahu, berapa menit lagi nih? kayak tadi notifnya tinggal beberapa menit deh. Bentar makanya. Nggak apa Oh sambil ya? aja ntar kalau aku lanjutin deh. Oh iya, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga, ini ada Jody lagi nih yang bilang, iya betul, jangan main Instagram melulu. Tuh, apakah Stephen seorang pria juga aktif di Instagram atau ada yang lain? TikTok juga ya, tadi sempat mention ya. Ada, mungkin juga Stephen juga aktif main HP juga karena jualan gitu kali ya. Jadi maksudnya kan lewat DM Instagram misalkan. Nah itu dia notifnya tadi. Keluar kan aku? Udah keluar belum? Sempat blackout bentar. Ya deh. Tapi udah aku matiin sih. Aman harusnya sekarang. Kalau aku melihat nih, kalau misalkan dari yang sosial media kan kamu udah dealing nih, yaitu dengan timer gitu kan. Entah itu timernya dimatiin kayak hari ini atau gimana nggak tahu. Tapi kalau misalkan kembali lagi nih yang di awal kamu sempat mention kalau kamu tuh punya kendalanya tuh kalau lagi mau kerja project sama teman. Nah itu gimana sih cara ini dealingnya? Kayak ini kan demi nilai gitu loh. Ya kalau sekarang sih bagi aku adalah aku selalu bilang ke mereka misalkan guys mending kita, jadi aku lebih proaktif sih kalau di kelompok ya. Jadi lebih proaktif dalam arti guys ini kan deadline-nya misalkan minggu depan 7 hari lagi, kita punya sisa waktu segini tugasnya segini gimana kalau langsung kita bagi aja. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang kurang sinkron kan kita kerjanya di Gdocs ya sih ya, jadi bisa lihat satu sama lain kan. Jadi kayak misalkan aku ngerasa topik dia kok beda bahas atau misalkan pembahasan dia kenapa bisa kayak gini gitu, itu langsung dibahas aja gitu. Jadi kontak ke orangnya langsung, nanti H-1 baru kita bahas. Jadi aku lebih mencoba untuk proaktif sih, dalam arti aku tahu nilai aku kan bergantung di situ kan, nggak mungkin aku meninggalkan itu gitu. Jadi mau nggak mau aku turun tangan ke situ dan langsung ambil alih lah, bukan ambil alih juga sih, cuman ya lebih proaktif aja sih, lebih cepat bagi tugasnya, lebih cepat kasih deadline dan sebagainya gitu. Oke. Dari tadi nih kan aku udah nanya dari sisi kamu ya, gimana sisi kamu struggle and juga survive di online learning ini. Tapi aku penasaran deh, kalau misalkan dari sudut pandang kamu mengenai bagaimana
universitas kamu untuk memberikan atau guru-gurunya yang bikin peraturannya itu gimana? Efektif gak sih? Kita penasaran nih, pengen tahu. Ambil sampelnya dari universitas kamu atau dari pengen tahu ada Rini Budi, ada Putri Taruli, atau mungkin Jody, dan juga yang teman-teman yang lainnya yang penasaran nih gimana instalasi-instalasi tersebut. Iya, sebenarnya efektif nggak efektif. Karena kalau kita bisa bilang efektif karena ya mereka udah set jadwalnya tuh benar-benar lebih schedule lagi gitu, lebih terschedule sih menurut aku. Karena mereka kan mungkin ngerasa kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi itu yang menurut aku lebih dipadetin sih sama mereka. Jadi contoh misalkan Senin 3 kelas, Selasa 3 kelas gitu. Jadi lebih padat sih. Cuman nggak efektifnya karena aku merasa nggak tahu ya. Jadi ketika semakin padat tuh jadi nggak gitu fokus sih. Nah itu adalah gimana caranya supaya tetap fokus misalkan dalam 5 jam belajar terus kayak lihat di laptop terus kan kayak gitu permasalahannya sekarang. Itu lagu mungkin ada teman-teman yang ngatasin dan ada tips bisa terus di komen kali ya. Boleh banget, boleh banget. Ikut ngobrol sama kita berdua mengenai online learning ya di tengah pandemi ini. Jadi mungkin lebih ke sisi di mana udah November kan udah berbulan-bulan tuh, berarti udah masa transisi, udah masa struggle-nya udah lewat, udah bisa ketemulah solusinya untuk ngadepin gimana belajar online ini. Nah, tapi aku penasaran sih, ternyata justru ketika online dari instalasi pendidikan ini justru malah dipadetin gitu ya. Mungkin mikirnya kayak, oh mahasiswa di rumah doang, justru biar nggak bengong, ditambah kali ya. Dirapetin, justru malah jadi kalian jadi pusing nggak sih di depan laptop gitu, karena kan sering kayak beberapa waktu lalu tuh sempat dengar kayak pusing gitu laptop terus. Iya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya bukan pusing sih, cuman lebih agak buyar aja gitu, kayak cuma dengerin orang ngomong di depan satu layar gitu, nggak ada hal lain yang bisa dilihat. Itu lebih strugglingnya di situ sih untuk fokus ke satu objek itu sih. Atau aku doang sih yang kayak gini. Tapi kalau ya aku mau nanya, mungkin ada teman kamu yang kayak justru malah efektif dengan online learning. Pernah nggak kamu ngobrol-ngobrol sama teman kamu kayak justru ternyata online nilai gue lebih bagus misalkan, gue lebih share gitu mikirnya? Ya kalau teman-teman ada sih yang lebih gimana ya, sebenarnya bukan lebih encer sih, karena emang dia lebih pendiam. Terus dia bilang katanya ya gue lebih suka karena nggak harus jalan prasmul atau nggak usah ketemu teman-teman gitu, atau lebih, jadi dia lebih seneng aja kalau misalkan emang kerjaan tugas sendiri individu gitu, udah dibagi semua gitu kan. Ada yang ternyata ternyata pro kontra ya. Ya menarik. Oke. Tapi kalau misalkan nih, kalau bisa dibilang mungkin ini kan udah menjelang setengah jam ya, jadi mulai ke konklusi sedikit. Nah, kalau misalkan dari sisi kamu di saat ini, kamu ngerasa ada hikmahnya nggak sih, atau apa yang bisa kamu dapat gitu loh dari ups and downs-nya ini? Kan kamu sebelumnya udah sharing kan, sebelumnya sempat ke distract dengan sosial media. Ya kalau hikmah sih dari aku sih pasti ada ya, karena menurut aku ini bisa di-sharing sih, karena apapun yang kita lakukan setiap hari itu pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajarin gitu. Mau kelompok kalian setoksik apapun, mau dosen kalian sebosenin apapun, mau misalkan siapa orang rumah kalian sebawel apapun, ketika kalian di rumah kan pasti makin banyak nih ya, maksudnya mungkin dari saudara, lu belajar yang benar, atau misalnya orang tua, kamu jangan sampai nggak dapet nilai bagus ya, udah di rumah aja juga belajar gitu misalkan ya kan. Maksudnya dengan adanya seperti itu bukan bikin kalian tuh seharusnya makin down gitu. Cuman kalau menurut aku, setiap hal yang ini bagi aku setiap hal yang aku ketemui, setiap permasalahan, setiap persoalan, setiap circle yang aku datengin, aku selalu coba ambil hal positif yang bisa aku ambil dari mereka sih. Mulai dari dosen yang bosenin, atau misalkan dosen yang seru banget, atau misalkan dosen yang killer banget, ataupun siapapun lah di lingkungan kalian. Menurut aku, cobalah ambil hal positif yang bisa kalian ambil dari mereka sih. Jadi hidup kalian tuh nggak cuma gitu-gitu aja, jadi kalian lebih berkembang sih. Itu menurut aku sih. Jadi itu yang buat aku sejauh ini bisa ikutin sampai sekarang sih gitu. Nggak down gitu. Maksudnya lebih bisa bertahan lah. Karena aku melihat
setiap kali aku ketemu orang tuh aku ngerasa oh ada hal positif yang bisa aku pelajarin gitu, ada sesuatu yang bisa aku ambil dari dia gitu sih. Mungkin kalau kamu positifnya bisa lebih jualan. Ya lebih salesnya kuat. Jadi salesnya kuat ya. Jadi lebih ada waktu juga untuk mengembangkan bisnis fresh juice kamu gitu ya. Iya. Iya. Ya. Tapi aku kepikiran sih, maksudnya dengan online learning ini kan ya udah kamu di titik sekarang kan udah titik bisa beradaptasi. Apakah nilai kamu tuh selama dari sebelum, during, dan saat ini tuh stabil gitu nilainya atau sempat terpengaruh gitu? Ini buka-buka nilai nih ceritanya sih. Waduh, serem nih. Kayaknya bagus nih. A+++ nih. Nggak pernah goyang. Jadi kalau nilai sih sebenarnya aku bisa dibilang orang yang cukup stabil sih dalam penilaian gitu. Maksudnya naik turunnya nggak gitu drastis lah. Cuman online learning menurut aku lebih drastis naik sih, bukan turun ya. Ya, menurut aku lebih drastis naik karena yang pertama aku koordinasi kelompok dan sebagainya itu lebih gampang karena nggak harus PP, nggak harus pulang pergi kan. Gitu. Itu lebih gampang banget sih kalau kerjaan semua. Menurut aku lebih cepet kelar ketika di rumah. Terus kedua, kalau ujian sebenarnya agak susah sih karena belajarnya sih menurut aku agak susah karena semua serba online gitu. Mau nanya dosen juga agak susah. Online susah nggak sih nanya dosen teman-teman di sini? WhatsApp gitu atau email kan? Harus nunggu berapa lama buat dijawab. Nah, menurut aku agak susah sih. Cuman positifnya ya itu tadi aku bilang, tugas-tugas, apalagi kebanyakan tugas kan, 50% ke atas itu semua isinya tugas gitu. Tugas kelompok, tugas individu. Nah, menurut aku itu lebih bisa aku handle sih. Karena ya di rumah aja itu aku bilang. Jadi malam pun aku kerjain nggak masalah, karena bangun pagi ya tinggal, misalkan cuci muka, ganti baju, Zoom gitu. Oke, berarti ternyata sebenarnya di tengah lagi aku melihat dari tadi kita ngobrol kurang lebih setengah jam, at the end di titik saat ini kamu tuh bisa dealing sama adaptasi itu tuh ya karena dengan kamu manage ya, kamu sadar bahwa oh gue online ternyata jadwal gue makin padat, tapi dengan padatnya ini gimana gue dikerjain satu-satu kayak gitu ya, which is dimana meskipun lebih banyak di rumah ternyata gue langsung kerjain karena individu misalkan kayak gitu, nggak kumpul tugas digabungin sama dan lebih inisiatif untuk tanya ke kelompok kayak gitu dengan docs gitu misalkan. Oke. Seru banget nih, kayak Luisha udah terinspirasi katanya. Keren banget Stephen, ambil hal yang positif, kita bisa terus maju. Ini ada Yun juga nih, thank you udah nontonin dari awal sampai saat ini Yun. Up and up, yay. Up. Saran dikit deh buat teman-teman di sini, siapa tahu bisa menolong atau support kalian di sini. Jadi kayak yang tadi aku udah bilang, kalau buat teman-teman di sini kan kita kan banyak banget waktu yang udah kita save kan, kayak contoh waktu di perjalanan atau waktu kita harus gimana ya banyak waktu yang udah kita save lah ketika kita di rumah gitu. Menurut aku pergunain ini dengan sebaik-baiknya sih, karena kita nggak tahu kalau misalkan nanti udah masuk lagi, udah jadwalnya udah offline lagi semua, tiba ya jangan sampai kesempatan ini kelewat sih. Jangan sampai waktu-waktu yang kalian bisa pergunain buat hal lebih positif, bangun lebih pagi, apapun sih hal positif bisa dilakuin dari apapun sih, olahraga, makan lebih sehat, semua segala bisa kalian lakuin sekarang di rumah sama orang tua, keluarga kalian, atau yang kalau tinggalnya sendiri kalian bisa mulai sama teman-teman dan sebagainya. Itu menurut aku harus dilakuin dari sekarang sih, karena jangan sampai penyesalan datang terlambat guys, serius deh. Waduh, kayaknya nih harus ada sesi selanjutnya nih. Kayaknya nih Koko Stephen nih pernah ada penyesalan nih kayaknya nih, takutnya nih. Jangan sampai lah ya. Jangan pernah menyesal sih guys. Jangan pernah menyesal. No regrets. No regrets. Oke. Tapi nih, aku ngerasa terinspirasi banget karena kamu tuh kayak bener-bener positif banget auranya. Aura kamu terpancar banget dari layar HP aku. Dan cerita dari tadi tuh kayak bener-bener kamu tuh menghadapinya tetap oke gitu loh. Nah, aku jadi penasaran di tengah
boleh share nggak sih dalam sehari tuh kesibukan kamu tuh apa aja dan gimana kamu manage waktu-waktunya kayak gitu. Itu mungkin Ya, bisa inspirasi kita juga buat kita yang udah doubt gitu, yang mungkin kita juga keteteran sama daily activity-nya kita. Kamu bisa jadi contoh loh buat kita, buat aku juga dengernya tuh kayak ikut termotivasi. oke. Kalau misalkan perkiraan ya jadwal-jadwal itu pasti kan ada kuliah gitu. Nah, tapi gimana aku imbangin sama bisnis aku yang sekarang adalah aku harus bangun pagi supaya bisa memproses jus itu ke rumah customer gitu. Apalagi Jadi, jusnya seger ya, harus seger. oh iya tentu itu pastilah jelas gitu. Boleh di follow guys, enter aku tulis di bawah. Ya Ya jadi boleh. mm, bangun itu ya sekarang agak lebih siangan lah 5.30, 5.45 udah bangun ya kan buat bikin jus gitu. Habis itu udah kelar semua, kasih kurir, terus mereka anter. Habis itu aku mulai kelas gitu biasa. Kelas itu ya biasalah aktivitas anak muda zaman sekarang ya gimana sih ya kelas makan ya kan, terus kelas lagi makan lagi gitu ya makanya gitu sampai sore. Nah itu biasa sempetin sedikit sih kayak berapa menit gitu buat kalau misalkan lagi pengen olahraga ya olahraga gitu kan. Ya olahraga setengah jam lah atau ya setengah jam at least biasa. Habis itu beres-beres semua, nah biasa aku balik lagi nih ke kerjaan dulu gitu. Aku lihat lagi apa yang perlu dikerjain dulu biar maksudnya nggak miss buat besok atau misalkan kerjaan ya apapun lah yang mau terjadi di buahnya kita lihat lagi atau misalkan customernya kita kontak lagi dan sebagainya itu urusan kerjaan biasa sejam gitu. Ntar sebelum pas mau malam itu biasa kerjain kuliah, kerjaan kuliah mau sama kelompok sama teman-teman kelompok ya semua aku pasti kerjain sama mereka sih biasanya. Udah deh habis itu sebelum tidur ya doakan doa tidur deh gitu sih. Oke, oke, nice banget. Berarti bisa dirangkum bahwa sebenarnya dari tadi kita ngobrol ya, aku melihat yang pertama kamu tetap positif. Aku melihat kamu tetap positif dengan segala perubahan itu, yang ritmenya yang di perjalanan jauh, terus misalkan tugas-tugas yang jadinya jadi padat gitu. Terus juga aku tadi di awal mungkin yang baru kesan join, aku bisa ulang lagi bahwa di awal Stephen ini tetap meluangkan waktu untuk berkomunitas ya. Jadi nggak cuman fokus sama kegiatan sendiri, kerjaan sama tugas sendiri, tapi juga sadar bahwa perlu orang lain di sekitar Stephen untuk saling support satu sama lain ya. Sebenarnya aku pengen promosi sedikit sih tentang komunitas aku, boleh nggak sih? Boleh banget, boleh banget. Mungkin buat aku, buat Sobat Hati yang Gembira dan juga bisa Jakarta bisa terinspirasi. Kamu ikut komunitas apa biar bisa kayak gini gitu? Punya komunitas gitu di Seoul BCS. Jadi anak perusahaannya BCS ini sendiri. Jadi kita punya nama Soldier of Light. Jadi itu benar-benar teman-teman komunitas muda. Aku, teman-teman aku di situ. Dan aku belajar banyak juga dari manage waktu buat main Instagram, buat main aplikasi lain dan sebagainya itu dari situ juga guys. Jadi selalu support aku tuh, yang selalu support aku tuh mereka sih salah satunya. Aku bilang kalau misalkan lagi sibuk atau apa, mereka selalu ingatin lagi waktu buat bisa ketemuan, buat bisa bahas tentang kerohanian. Nah menurut aku itu cukup membangun sih, karena menurut aku yang nggak perlu yang perlu diisi tuh nggak cuman tentang dunia, tapi kerohanian itu sangat penting sih supaya kita nggak down gitu. Gitu deh guys. Nice. Teman yang mau bisa ditulis nggak sih di komen sih? Boleh, kamu bisa nulis. Oh tuh udah dibantu Tapi juga sama Yung. komen Tapi aku di sini nggak tahu ya. harusnya komen kamu nanti jadi kayak komen yang lain, kayak komennya Yun, Yusnawati, kayak gitu. Terus. Atau mungkin juga yang barusan join juga bisa lihat di pinnya. Aku kan ada online learning bukan pejuang biasa with Stephen tuh ada BCS Jakarta. Itu juga bisa cek di akunnya kita, akunnya BCS Jakarta untuk jadwal, untuk kegiatan dari komunitasnya Stephen apa Ya, Soldier of Light. Soldier of Light. Itu setiap apa aja, hari apa aja gitu misalkan activity-nya?
kita sih fokus di Jumat malam sih. Karena kita berpikir di tengah kepenatan Senin sampai Jumat kita yang sudah full ini, kita bisa sama-sama sharing, sama-sama terbuka. Kapan kita undang si Michelle kali ya guys? Berarti ini sekalian nyambung promosi karena komunitasnya kamu nih kayaknya jadi banget ya, maksudnya cukup memberikan dampak untuk Stephen yang anak muda. Berarti Soldier of Light ini adalah part dari komunitas dari BCS Jakarta. Jadi ini untuk yang khusus anak mudanya lagi, terutama untuk yang sekolah dan juga yang kuliah ya, betul? Dan itu ada aktivitas online gatheringnya during pandemic ini di Jumat malam dan mampu menampung kalian semua ya. Mungkin yang punya anak, yang punya tetangga, punya saudara yang kayaknya lagi struggle sama perkuliahannya atau hal-hal yang lain, bisa langsung DM ke BCS Jakarta atau Soldier of Light untuk tanya-tanya biar kita bisa welcome gitu ya. Sama Stephen welcome ya, janji ya. Buat para orang tua, mertua, ya semua. Yang punya cucu. Semua boleh masukin kita welcome banget kok. Oke, ya thank you banget Stephen untuk kurang lebih udah 45 menitan ini kita ngobrol. Aku pribadi sebagai yang sebenarnya udah graduate, sebenarnya sekali lagi diingatkan lagi sama spirit dan energinya kamu sih, to be honest, karena jangan mau terfokus sama urusan dunia, kayak aduh sibuk tugas, deadline, belum ini, belum itu, tapi kayak positif, ini satu persatu dikerjain pasti bisa. Pasti beres kalau dikerjain satu persatu. Kalau di manage pasti bisa, dan juga dari sisi online pun sebenarnya online juga meskipun agak bumerang buat kita, kayak kamu bisa manage ya Instagram di setting, kamu setting berapa? 10 menit sehari? Nggak, mau Instagram saja. Misalkan bisa di manage dari HP-nya kita yang canggih-canggih itu, Instagram berapa menit, TikTok berapa menit, seperti itu. Dan kita juga diingatkan lagi bahwa kita nggak sendirian, kita perlu komunitas yang sama-sama mengingatkan kita, saling support kita di ups dan downs-nya kita. Ya itu reminder banget, karena mungkin dari salah satu part of Bible gitu kan, yang aku selalu ingat kayak ketika bangsa Israel itu bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan dibawa puter-puter sama Tuhan kan, bertahun-tahun gitu. Itu kan di search yang mereka nggak tahu ini gue dibawa kemana, kapan gue berhentinya punya rumah gitu, yang buat berteduh gue harus muter-muter terus, harus siap siaga terus pagi dan malam melalui tiang api dan tiang awan gitu kan. Nah tapi pada akhirnya mereka terus menanti petunjuk dari Tuhan, akhirnya bisa sampai ke tujuan. Oke. Ada tambahan nih dari Yun nih setiap Jumat jam 6.45 guys untuk Soul BCS. Dan juga thank you untuk Jody yang kayaknya udah stay tune terus dari tadi. Thank you. Untuk fokus itu kuncinya. Dawan Dipur juga. Thank you untuk jempolnya. Thank you semua. Semangat. Aku mewakili diri aku ke Stephen yang anak muda. Thank you banget. Kamu tetap terus inspiring other ya. Nggak cuma untuk anak muda, tapi juga untuk kita semua yang udah senior di atasnya kamu dan juga di bawahnya kamu. Dan kita masih nggak tahu nih sebenarnya pandemi ini akan gimana ke depannya, tapi berharap kita tetap positif ya. Dan up and up, sehat. Sehat sih. Stay positive, stay healthy. Oke. Ya, thank you buat sharingnya tuh dari Jody. Keep on rocking. Good night, Stephen. Itu semua. Bye-bye. Have a nice weekend. Okay.